Bayangkan sebuah lagu yang bisa membuka pintu ke dunia arwah. Nada demi nada, seperti mantra gaib yang tak terlihat. Bukan sekedar legenda. Kisah ini berasal dari sebuah kota kecil dan dari seorang pemuda bernama Samuel. Samuel adalah remaja biasa, tapi punya satu hal yang luar biasa, yaitu musik. Setiap kali ia memainkan gitarnya, orang-orang terdiam. Musiknya bukan hanya indah, tapi seperti membangkitkan kenangan, emosi, bahkan bayangan masa lalu. Tapi bakat ini yang jadi masalah. Bukan karena cemburu, tapi karena ketakutan. Samuel tinggal di sebuah kota religius. Musik modern dianggap dosa, apalagi oleh ayahnya sendiri yang seorang pendeta keras. Satu hari Samuel dipaksa bersumpah di depan jemaat untuk tidak lagi memainkan musik setan itu. Dengan berat hati dia mengangguk, tapi jauh di dalam dia tahu ia tidak bisa berhenti. Saat Samuel bermain diam-diam di malam hari, hal-hal aneh mulai terjadi. Angin berhembus tanpa sebab. Cermin di kamarnya retak sendiri. Dan ia mulai mendengar suara perempuan menyanyi dari ruang kosong di lantai atas. Satu malam ia bermimpi, di mana bayangan hitam menatapnya dan berkata, "Lanjutkan lagunya." Beberapa teman lama kembali ke kota. Reuni kecil ini jadi awal bencana besar. Salah satu dari mereka, bernama Lisa, meminta Samuel memainkan lagu lamanya. Dan saat gitar mulai berbunyi, suasana berubah. Semua jadi lebih dingin, cahaya bergetar, dan Lisa mendadak kerasukan. Ia berteriak, "Aku belum selesai di sini." Setelah kejadian itu, Samuel mulai didatangi roh-roh setiap malam, bukan lewat mimpi, tapi nyata. Ada anak kecil di dapur, wanita tua menangis di halaman, dan seorang pria yang hanya berdiri di ujung kasur menatap Samuel sepanjang malam. Setiap roh membawa kisah, tapi mereka semua menginginkan hal yang sama. Lanjutkan lagunya. Mereka adakan pesta kecil di rumah tua milik kakeknya. Musik mulai dimainkan. Tamu mulai mabuk, semua bersenang-senang. Tapi saat lagu yang itu dimainkan lagi, pintu tertutup sendiri. Lampu padam dan seseorang menghilang. Saat dicari, mereka hanya menemukan jejak darah dan gitar Samuel yang terus bergetar, meski tidak disentuh siapapun. Warga mulai panik. Mereka menuduh Samuel, ada yang salah dengan anak itu. Musiknya memanggil setan. Lalu Samuel dikucilkan, ibunya sakit karena stres. Tapi Samuel tidak lari, karena sekarang ia yakin ini bukan soal musik. Ini soal warisan kelam keluarganya. Di loteng rumah ia temukan jurnal tua milik neneknya.
nenek yang katanya pernah gila karena mendengar suara musik gaib. Di jurnal itu tertulis, kita dilahirkan sebagai pemanggil. Musik kita bukan hiburan, tapi jembatan antara hidup dan mati. Samuel tahu ia harus menutup semua ini. Ia menyiapkan satu lagu terakhir, yaitu ritual musikal penutup. Malam itu, ia duduk sendiri memainkan lagu tersebut. Roh-roh mulai berdatangan, sampai ratusan. Menonton, mendengarkan, dan mulai menghilang satu persatu. Tapi semakin ia mainkan, semakin kuat arwah yang berdatangan. Besok paginya rumah itu kosong. Ibu Samuel ditemukan pingsan. Samuel menghilang. Hanya gitarnya yang tertinggal dengan darah di senarnya. Tapi anehnya senarnya tetap bergetar. Seperti ada yang masih memainkannya. Sejak malam itu rumah Samuel kosong, tapi warga sering mengaku mendengar alunan gitar dari jendela, suara anak-anak tertawa, dan langkah kaki di lantai 2. Tapi saat didekati, semua hening, dan mereka tahu Samuel belum benar-benar pergi. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Cerita ini sebenarnya diambil dari sebuah film horor. Film ini tayang di tahun 2025, dipenuhi misteri dan arwah penasaran. Kalau kamu tahu judul filmnya, tulis di kolom komentar. Atau coba tebak. Jangan-jangan kamu pernah nonton juga. Terima kasih sudah menonton. Klik subscribe atau dia akan datang malam ini.